Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Di dalam kehidupan ini kita selalu menjalankan kehidupan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu keimanan kita beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, yaitu suatu ketetapan yang telah ditetapkan Allah sejak zaman ajali yang akan dilalui oleh manusia. Bagaimana dia nanti dalam hidupnya akan menjadi apa, bagaimana nasibnya dan seterusnya. Hadirin yang berbahagia, bahwa ketetapan Allah ini pada hakikatnya tidak bisa dirubah karena memang sudah jalannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi kita semua suatu kesempatan untuk bisa merubah nasib kita. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaum itu merubah diri mereka sendiri. Maka sebagai seorang muslim tentu saja bukan dengan adanya qada dan qadar ini kemudian kita menjadi berhenti, stuck, kita mengikuti apa yang telah ditetapkan Allah, apalagi kita berpendapat apapun yang kita lakukan tentu semuanya telah ditetapkan Allah, kemudian kita berdiam diri begitu saja. Tetapi Allah memberi kemampuan kepada manusia untuk bisa menjadi dirinya dengan segala perangkat yang Allah berikan. Dengan demikian maka di dalam menghadapi ketetapan Allah yang telah ditetapkan ini, manusia pertama bersyukur bahwa telah diberi Allah nikmat yang banyak. Yang kedua, tetap giat berusaha, as-sa'yu wa tawakal, kemudian tawakal kepada Allah dan tidak gampang putus asa. Selanjutnya juga dengan adanya ketetapan Allah ini kita menjadi manusia yang bahwa segala sesuatu di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua menjadi manusia yang harus aktif, dinamis. Maka kita di dalam kendali Allah Subhanahu wa taala ini menjadi manusia yang tidak sombong. Manusia yang selalu berusaha, manusia yang selalu menatap masa depan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada suatu pertanyaan, apakah ketetapan Allah atas diri kita itu bisa berubah? Dalam beberapa keterangan dikatakan bahwa dengan doa yang terus-menerus, ketetapan-ketetapan yang tidak baik akan dapat dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ada 3 orang yang masuk ke dalam suatu gua, kemudian guanya tertutup oleh batu yang besar yang tidak mungkin akan bisa menggerakkan batu itu, akan tetapi dengan wasilah kebaikan-kebaikan yang dia punya, salah satu diantaranya, ya Allah, aku telah memelihara orang tua dengan baik, mengutamakan dia daripada saya, kalau ini suatu kebaikan maka berilah pertolongan. Maka dia mendorong batu itu dan batu itu bisa bergerak. Kemudian satu yang lagi juga memberikan kesaksiannya tentang kebaikan-kebaikan yang telah dia berikan. Akhirnya batu itu bergerak lagi lebih lebar. Dan yang orang yang ketiga juga menyampaikan kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan. Dan kalau ini menjadi wasilah untuk pertolongan, maka tolonglah kami. Maka dengan bergabungnya 3 kebaikan-kebaikan orang itu, akhirnya batu yang besar itu bisa membuka
dan mereka bisa selamat dari bencana. Artinya bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala, qada Allah dan qadar Allah atas kita semua memang sesuatu yang telah Allah tetapkan kepada kita, tetapi kita manusia diberi kesempatan untuk dapat merubahnya dengan kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Maka dengan demikian, dengan adanya qada dan qadar ini, kita menjadi manusia yang tawakal, tidak sombong, dan insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita semua, yaitu manusia-manusia yang selalu bersyukur, yang selalu merendah di hadapan Allah, yang merasa lemah, dan akhirnya hidup di dunia ini dengan penuh optimisme. Maka qada dan qadar diantaranya adalah menyeimbangkan antara optimisme dan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita hidup di dunia ini dengan penuh semangat, tidak putus asa, dan selalu bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini semua menginspirasi kita untuk selalu berusaha, selalu bersifat dinamis, tanpa mengecilkan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberi kita yang terbaik. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.